Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ilvia Eriza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah dan teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Winda Desya Ramadhani yang akan mewakili teman-teman dalam presentasi kali ini dengan materi peran negara dalam ekonomi Islam. Saya tidak sendiri karena saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Kak Agustiani, ada Shirley Maharani, ada Wahda Belata, dan ada Zakiyah Mawadah. Peran negara dalam ekonomi Islam. Negara merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, di mana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Dalam fondasi ekonomi Islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Peran-peran tersebut adalah yang pertama, manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik. Yang kedua, ada pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. Yang ketiga, menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah. Yang keempat, ada menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya. Yang kelima, ada menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya distribusi dan redistribusi kekayaan atau pendapatan. Yang terakhir, melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahda Belata. Fungsi negara. Secara garis besar, fungsi negara yang diungkapkan oleh Yusuf Qaradawi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, negara berfungsi menjamin segala kebutuhan minimum rakyat. Fungsi pertama ini bermakna bahwa negara harus menyediakan atau menjaga tingkat kecukupan kebutuhan minimum dari masyarakat. Yang kedua, negara berfungsi mendidik dan membina masyarakat. Dalam fungsi ini, yang menjadi ruang lingkup kerja negara adalah menyediakan fasilitas infrastruktur, regulasi, institusi sumber daya manusia, dan pengetahuan sekaligus kualitasnya. Prinsip-prinsip Islam untuk kebijakan ekonomi publik. Prinsip-prinsip Islam untuk kebijakan ekonomi publik dengan menganalisis sumber utama Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu yang pertama, prinsip hakikat kepemilikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa alam semesta beserta isinya dan manusia di dalamnya adalah makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prinsip sumber dan keputusan. Yang kedua, prinsip sumber dan keputusan. Yang kedua, prinsip sumber dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan kebijakan wajib bersandar pada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, prinsip maqasid syariah. Dan yang keempat, prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kebijakan publik harus menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi semua. Dan yang kelima, prinsip kepemimpinan dan kepatuhan. Dan yang terakhir, prinsip pertanggungjawaban. Setiap kebijakan atau tindakan apapun dan sekecil apapun akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak. Praktik penyelenggaraan kebijakan dalam pemerintah Islam. Di dalam pemerintahan Islam di masa Rasulullah hingga para fuqaha, praktik penyelenggaraan kebijakan ekonomi diatur dengan sedemikian rupa melalui beberapa instrumen kelembagaan yang terkait seperti penjelasan berikut yang dibagi menjadi 4 penjelasan. Yang pertama, Baitul Mal adalah institusi moneter dan fisikal Islam yang berfungsi menampung, mengelola, dan mendistribusikan kekayaan negara untuk keperluan kemaslahatan umat. Yang kedua, institusi bantuan pemerintah Islam di masa awal. Struktur organisasi Baitul Mal di masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar membentuk
Departemen Pelayanan Militer, Departemen Kehakiman dan Eksekutif, Departemen Pendidikan dan Pelayanan Islam, dan Departemen Jaminan Sosial. Yang ketiga, kebijakan pemerintahan Islam dalam menetapkan anggaran pendapatan negara-negara. Sumber-sumber pendanaan yang dimiliki negara Islam untuk menyelenggarakan operasional negara yaitu zakat, wakaf, anfal atau ghanimah, faal, khumus, khatak atau pajak bumi, kunyah atau pajak stabilitas keamanan, usir atau bea dan cukai, pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, harta sitaan, awal fadal, pinjaman. Yang keempat, kebijakan pemerintah dalam mendapatkan alokasi anggaran belanja negara. Sistem anggaran belanja pemerintah di masa periode awal Islam ditentukan oleh jumlah pendapatan yang tersedia. Berdasarkan jumlah pendapatan negara itu ditentukan anggaran pengeluaran. Kebijakan dalam pemerintah Islam. 5. Kaidah menentukan kebijakan publik. Secara umum, Islam mengemukakan kaidah dalam menentukan kebijakan ekonomi publik sebagai berikut. 1. Pembelanjaan anggaran berorientasi pada kemaslahatan publik. 2. Alokasi anggaran belanja fokus pada skala prioritas dan pada hal yang murah, dan tidak ada alasan rasional apapun yang dapat diterima untuk pembiayaan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menghindari masyakoh atau kesulitan dan mudarat lebih utama daripada melakukan perbaikan. 4. Untuk menghindari kerugian, pengorbanan atau mudarat bagi publik, maka kepentingan individu atau sekelompok orang dapat dikorbankan. 5. Yang mendapat manfaat harus bersedia menanggung beban dan risiko. 6. Pos alokasi anggaran belanja. Anggaran belanja dalam negara Islam dialokasikan sebagai berikut: pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin, belanja pertahanan dan pasukan militer, dan pelayanan administrasi. 7. Klasifikasi alokasi anggaran belanja. Secara umum, alokasi anggaran belanja pemerintahan Islam dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, belanja kebutuhan rutin orang operasional pemerintahan, mencakup belanja pemenuhan kebutuhan masyarakat, operasional roda pemerintahan, dan jaminan sosial. Kedua, belanja umum mencakup pengadaan fasilitas dan barang publik dan pembangunan infrastruktur lainnya. Yang ketiga, belanja proyek peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pembiayaannya, proyek peningkatan kesejahteraan rakyat ini bisa melalui subsidi atau bantuan langsung. Faktor kelembagaan untuk mendukung peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam hal ini, paling tidak ada 4 lembaga yang perlu mendapat perhatian, yaitu lembaga ekonomi dan politik, lembaga hukum yang independen, organisasi relawan swasta, dan lembaga pengawasan umum atau masyarakat. Pandangan Indonesia dalam ekonomi Islam. Indonesia merupakan pemeluk agama Islam terbesar di seluruh Indonesia, meskipun ada beberapa suku dan agama lainnya beragam. Tidak heran sistem ekonomi Islam menjadi idaman masyarakat Indonesia agar dapat dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya masih menemukan banyak kendala, baik bersifat internal maupun eksternal. Adapun dari tantangan internal, yaitu sikap umat Islam yang belum maksimal dalam menerapkan ekonomi Islam. Sementara di sektor eksternal, yaitu praktik-praktik kehidupan ekonomi yang sudah terbiasa dengan ekonomi konvensional. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, perkembangan ekonomi Islam mulai pesat. Banyak lembaga berbasis syariah bermunculan seperti bank muamalat dan bank-bank syariah lainnya.